Jejak penipu ulung di balik mahar 3 miliar rupiah Pacitan. Pacitan, Jawa Timur, pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Sheila Arika, 24 tahun, dan Tarman, 74 tahun, di Desa Jeruk, Pacitan pada Rabu 8/10, mendadak menjadi skandal nasional. Bukan karena jarak usia 50 tahun, melainkan karena mahar fantastis. Cek senilai 3 miliar rupiah. Investigasi mendalam mengungkap bahwa kemewahan ini hanyalah panggung sandiwara yang disutradarai oleh seorang pria dengan dugaan rekam jejak penipuan yang panjang. Babak pertama, kemunculan CEO misterius dan respon publik. Viralnya video ijab kabul yang menyebutkan mahar berupa cek 3 miliar rupiah dan seperangkat alat salat langsung memicu kehebohan di media sosial dan grup pesan warga. Tarman, sang pengantin pria, memperkenalkan diri sebagai CEO grup Laguna dari Jatiroto, Wonogiri, Jawa Tengah. Kehadirannya di desa yang relatif sepi itu membawa aura kemapanan, didukung oleh mobil mewah yang ia gunakan untuk datang. Belakangan diketahui sebagai mobil rental. Petunjuk awal dari vendor. Kecurigaan pertama datang dari pihak yang paling dekat dengan acara, para vendor. Ayah Sapip, pemilik Avi Media yang mengurus dokumentasi, sound system, dan dekorasi, merasa ada yang janggal. Awalnya kaget dan bangga dengan mahar 3 miliar rupiah. Tapi sejujurnya, pestanya terbilang biasa saja untuk ukuran uang sebanyak itu. Kami mulai curiga. Ironisnya, Ayah Sapip dan vendor lain pun menjadi korban. Mereka mengakui pekerjaan sudah selesai, tetapi pembayaran belum dilunasi oleh Tarman. Hal ini semakin memperkuat keraguan publik. Babak kedua, kaburnya pengantin pria dan terkuaknya mahar palsu. Puncak drama hanya 2 hari setelah pernikahan. Kabar mengejutkan mulai beredar, Tarman menghilang. Awalnya pihak keluarga pengantin wanita mencoba menenangkan isu, mengatakan pasangan baru ini sedang bulan madu di Purwantoro, Jawa Tengah, dan membantah keras isu kabur. Fakta-fakta yang terbongkar. Namun serangkaian fakta yang diungkap melalui siaran langsung dan unggahan kerabat Sheila di media sosial dengan cepat meruntuhkan klarifikasi tersebut. Cek bodong. Pihak keluarga akhirnya mengakui bahwa cek senilai 3 miliar rupiah yang ditunjukkan saat akad nikah ternyata kosong atau palsu. Mahar fantastis itu tidak memiliki nilai. Mobil sewaan. Mobil mewah yang digunakan Tarman untuk menarik perhatian terkonfirmasi sebagai kendaraan sewaan yang ditinggalkan begitu saja. Gondol motor istri. Hal yang paling menyedihkan, Tarman diduga melarikan diri bukan hanya tanpa membawa uang mahar, melainkan juga membawa kabur sepeda motor milik keluarga Sheila. Ceknya dicak ternyata palsu, pengantin prianya kabur, mobilnya ditinggal, dan motor tuan rumah dibawa lari. Pengantin wanitanya sedih sekali. Ungkap seorang kerabat Sheila, menggambarkan kekecewaan dan kerugian yang diderita. Babak ketiga, mengungkap identitas Tarman, si penipu kelas kakap. Penyelidikan lebih lanjut yang didukung oleh informasi dari warganet dan kesaksian orang-orang yang mengenalnya di masa lalu berhasil menguak tabir di balik sosok CEO Tarman. Ia diduga kuat adalah seorang penipu ulung yang menjadikan pernikahan sebagai modus operandi. Dugaan riwayat kriminal. Kasus Samurai. Seorang mantan besan Tarman, Dwi, muncul ke publik dan mengungkap bahwa Tarman pernah tersandung kasus hukum terkait penipuan jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah dan telah penjara selama 2 tahun. Klaim palsu. Tarman diduga sering mengklaim dirinya sebagai pengusaha kaya atau pemilik perusahaan, seperti pernah mengaku sebagai pemilik perusahaan bus dan kini sebagai CEO grup Laguna. Modus janji harta. Modus lama Tarman adalah mendekati wanita dengan iming-iming harta, warisan, dan kehidupan mewah, mirip dengan yang terjadi pada Sheila. Berdasarkan temuan ini, masyarakat diimbau untuk berhati-hati. Kepala Desa Jeruk, Haris Kuswanto, membenarkan adanya pernikahan tersebut, tetapi juga tidak bisa menjamin keaslian mahar. Kami sempat melihat Tarman keluar rumah sehari setelah nikah, tapi setelah itu dia benar-benar hilang. Kami tidak tahu persis keaslian cek itu, yang jelas pernikahan ini sah. Jelas Haris Kuswanto. Kesimpulan, peringatan keras dari Pacitan. Kisah pernikahan Tarman dan Sheila menjadi peringatan keras bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia tentang bahaya modus penipuan berkedok kemewahan dan janji manis. Di era digital, citra kekayaan sangat mudah direkayasa.
seperti yang dibuktikan oleh cek kosong dan mobil sewaan. Pernikahan yang viral di Pacitan ini kini bukan lagi tentang kisah cinta, melainkan tentang kejahatan penipuan berantai yang memanfaatkan media sosial untuk membangun kredibilitas palsu. Keluarga Sheila kini menuntut keadilan, berharap pihak kepolisian segera bertindak menanggapi laporan dan keresahan publik di Pacitan. Akankah Sheila dan keluarganya mendapatkan keadilan dan Tarman mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kasus ini masih menunggu penanganan hukum lebih lanjut.